Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel kami Info Islami, tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru pada video kami. Pecahnya umat Islam kepada 73 golongan. Dari sahabat, Irbad bin As-Sariyah radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sholat berjemaah bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu beliau memberi kami nasihat dengan nasihat yang sangat menusuk ke hati, sehingga air mata berlinang, dan hati tergetar. Kemudian ada seorang sahabat yang berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang hendak berpisah, maka apakah yang akan engkau wasiatkan pesankan kepada kami?" Beliau menjawab, "Aku berpesan kepada kalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah, dan sentiasa setia mendengar dan taat pada pemimpin penguasa, walaupun ia adalah seorang budak Ethiopia orang hitam, karena barang siapa yang berumur panjang setelah aku wafat, niscaya ia akan menemui banyak perselisihan, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk lagi bijak, berpegang eratlah kalian dengannya, dan gigitlah dengan gerham kalian, jauhilah oleh kalian urusan-urusan yang diada-adakan, karena setiap urusan yang diada-adakan ialah bidah, dan setiap bidah ialah sesat." Riwayat Ahmad 4/126, Abu Dawud 4/200, hadits nomor 4607, At-Tirmizi 5/44, hadits nomor 2676, Ibnu Majah 1/15, hadits nomor 42, Al-Hakim 1/37, hadits nomor 4. Hadits Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu tentang perpecahan umat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya agama umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, 72 diancam masuk ke dalam neraka dan satu yang di dalam surga, dia adalah Al-Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah." Hari Ahmad dan Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga sama dengannya dari hadits Auf bin Malik radhiyallahu anhu. "Akan ada segolongan umatku yang tetap atas kebenaran sampai hari kiamat dan mereka tetap atas kebenaran itu." Hari Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat riwayat Jabir ibnu Abdullah bersabda, "Akan ada generasi penerus dari umatku yang akan memperjuangkan yang hak. Kamu akan mengetahui mereka nanti pada hari kiamat, dan kemudian Isa bin Maryam akan datang, dan orang-orang akan berkata, 'Wahai Isa, pimpinlah jamaah sholat.' Ia akan berkata, 'Tidak, kamu memimpin satu sama lain.' Allah memberikan kehormatan pada umat ini Islam, bahwa tidak seorang pun akan memimpin mereka kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mereka sendiri." Hadis tentang sejumlah 73 golongan yang terpecah dalam Islam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang Yahudi terpecah ke dalam 71 atau 72 golongan, demikian juga orang-orang Nasrani, dan umatku akan terbagi ke dalam 73 golongan." Hari Sunan Abu Daud. Dalam sebuah kesempatan, Muawiyah bin Abu Sufyan berdiri dan memberikan khutbah, dan dalam khutbahnya diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan memberikan khutbah. Dalam khutbahnya beliau berkata, "Mila ini akan terbagi ke dalam 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, hanya satu yang masuk surga, mereka itu Al-Jamaah, Al-Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dari kalangan umatku akan ada golongan yang mengikuti hawa nafsunya, seperti anjing mengikuti tuannya, sampai hawa nafsunya itu tidak menyisakan anggota tubuh, daging, urat nadi, pembuluh darah, maupun tulang, kecuali semua mengikuti hawa nafsunya." Hari Sunan Abu Daud. Dari Auf bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan, satu golongan di surga dan 70 golongan di neraka, dan Nasara telah berpecah belah menjadi 72 golongan, 71 golongan di neraka dan satu di surga, dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, umatku ini pasti akan berpecah belah menjadi 73 golongan, satu golongan di surga dan 72 golongan di neraka." Lalu beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" Beliau menjawab, "Al-Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah." Hari Sunan Ibnu Majah.
Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Bani Israel akan terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, kecuali satu, yaitu Al-Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hadits Sunan Ibnu Majah. Bahwasannya Bani Israel telah berfirqah sebanyak 72 firqah dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang satu itu ialah orang yang berpegang sebagai peganganku dan pegangan sahabat-sahabatku, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari Imam Tirmizi. Abdullah ibnu Amru meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan mengikuti Bani Israel selangkah demi selangkah, bahkan jika seseorang dari mereka menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, seseorang dari umatku juga akan mengikutinya. Kaum Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Kami, para sahabat bertanya, yang mana yang selamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang mengikutiku dan para sahabatku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Yahudi terbagi dalam 71 golongan atau 72 golongan dan Nasrani pun demikian, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hari Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan berpecah umatku sebanyak 73 firqah, yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka. Bertanya para sahabat, siapakah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muawiyah ibnu Abu Sofyan meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, dalam masalah agamanya terbagi menjadi 72 golongan dan dari umat ini Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, seluruhnya masuk neraka, satu golongan yang akan masuk surga, mereka itu Al-Jamaah, Al-Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akan ada dari umatku yang mengikuti hawa nafsunya seperti anjing mengikuti tuannya, sampai hawa nafsunya itu tidak menyisakan anggota tubuh, daging, pembuluh darah, maupun tulang kecuali semua mengikuti hawa nafsunya. Wahai orang Arab, jika kamu tidak bangkit dan mengikuti apa yang dibawa nabimu. Hari Musnad Imam Ahmad. Umat Islam terpecah menjadi 7 golongan besar, yaitu 1. Mu'tazilah, yaitu kaum yang mengagungkan akal pikiran dan bersifat filosofis. Aliran ini dicetuskan oleh Wasil bin atau 700-750 meter, salah seorang murid Hasan al-Basri. Mu'tazilah memiliki 5 ajaran utama, yakni Tauhid. Mereka berpendapat, sifat Allah ialah zatnya itu sendiri. Al-Quran ialah makhluk. Allah di alam akhirat kelak tak terlihat mata manusia, yang terjangkau mata manusia bukanlah Ia. Keadilannya, mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi imbalan pada manusia sesuai perbuatannya. Janji dan ancaman, mereka berpendapat Allah takkan ingkar janji, memberi pahala pada muslimin yang baik dan memberi siksa pada muslimin yang jahat. Posisi di antara dua posisi ini dicetuskan Wasil bin Atta yang membuatnya berpisah dari gurunya, bahwa mukmin berdosa besar, statusnya di antara mukmin dan kafir, yakni fasik. Amar ma'ruf, tuntutan berbuat baik dan nahi munkar, mencegah perbuatan yang tercela, ini lebih banyak berkaitan dengan hukum fikih. Aliran Mu'tazilah berpendapat dalam masalah qada dan qadar, bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya, manusia dihisab berdasarkan perbuatannya, sebab ia sendirilah yang menciptakannya. Golongan Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. 2. Syiah, yaitu kaum yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Mereka tidak mengakui Khalifah Rasyidin yang lain seperti Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, bahkan membencinya. Kaum ini disulut oleh Abdullah bin Sabah, seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Ketika ia datang ke Madinah tidak mendapat perhatian dari khalifah dan umat Islam lainnya sehingga ia menjadi jengkel. Golongan Syiah pecah menjadi 22 golongan dan yang paling parah adalah Syiah Sabi'iyah. 3. Khawarij,
yaitu kaum yang sangat membenci Sayyidina Ali bahkan mereka mengkafirkannya. Salah satu ajarannya siapa orang yang melakukan dosa besar maka dianggap kafir. Golongan Khawarij pecah menjadi 20 golongan. 4. Murjiah. Al-Murjiah meyakini bahwa seorang mukmin cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja dan ini terbantah dengan pernyataan hadits bahwa dia harus mencari dengan hal itu wajah Allah, dan orang yang mencari tentunya melakukan segala sarananya dan konsekuensi-konsekuensi pencariannya sehingga dia mendapatkan apa yang dia cari dan tidak cukup hanya mengucapkan saja. Jadi menurut Al-Murjiah bahwa cukup mengucapkan la ilaha illallah dan setelah itu dia berbuat amal apa saja tidak akan mempengaruhi keimanannya, maka ini jelas bertentangan dengan hadits, dia mencari dengan itu wajah Allah, maka ini adalah bentuk kesesatan Al-Murjiah. Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij meyakini bahwa seorang yang melakukan dosa-dosa besar kekal di dalam api neraka, dan ini terbantah dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya pengharaman api neraka membakar orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ada dua. Pertama, pengharaman secara mutlak dan ini bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mendatangkan seluruh syarat-syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya dan kandungan-kandungannya sehingga dia terlepas dari syirik besar, syirik kecil dan perbuatan-perbuatan dosa besar. Kalaupun dia terjatuh kepada perbuatan dosa maka dia bertaubat dan tidak terus-menerus di atasnya, maka orang yang sempurna tauhidnya seperti ini diharamkan api neraka untuk membakarnya secara mutlak, yakni dia tidak disentuh oleh api neraka sama sekali. Kemudian yang kedua, yaitu pengharaman yang tidak mutlak dan bersifat kurang, yang dimaksud yaitu pengharaman untuk kekal di dalam api neraka. Ini bagi orang-orang yang kurang tauhidnya sehingga dia terjatuh ke dalam syirik kecil atau dosa-dosa besar yang dia terus-menerus di dalamnya, maka orang yang demikian ini diharamkan atas api neraka untuk membakarnya dalam jangka waktu yang kekal selama dia belum menggugurkan tauhidnya ketika di dunia. Oleh karena itu pendapat Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka, ini adalah pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Tidak ada zikir yang lebih utama di dunia ini kecuali la ilaha illallah. Salah satu sebab dikabulkannya doa adalah dengan menggunakan sifat Allah dan namanya, secara khusus memanggil Allah dengan uluhiyahnya, meminta dan berdoa kepada Allah dengan menyebutkan rububiyahnya. La ilaha illallah merupakan zikir dan doa, disebut dengan doa karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan ridha Allah dan ingin sampai kepada surganya. Golongan Murjiah pecah menjadi 5 golongan. 5. Najariyah, kaum yang menyatakan perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan dan tidak percaya pada sifat Allah yang 20. Golongan Najariyah pecah menjadi 3 golongan. 6. Al-Jabariyah, kaum yang berpendapat bahwa seorang hamba adalah tidak berdaya apa-apa terpaksa ia melakukan maksiat semata-mata Allah yang melakukan. Golongan Al-Jabariyah pecah menjadi 1 golongan. 7. Al-Musyabihah Mujassimah, kaum yang menyerupakan pencipta yaitu Allah dengan manusia, misal bertangan, berkaki, duduk di kursi. Golongan Al-Musyabihah Mujassimah pecah menjadi 1 golongan. Dan 1 golongan yang selamat adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. 1. Pengertian. Secara etimologi ahli adalah kelompok keluarga pengikut, sunnah adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah yang diperagakan beliau untuk menjelaskan hukum-hukum Al-Quran yang dituangkan dalam bentuk amalan. Al-Jamaah yaitu Al-Ummah, Al-Munjid yaitu sekumpulan orang-orang beriman yang dipimpin oleh imam untuk saling bekerja sama dalam hal urusan yang penting. Menurut istilah ahli sunnah wal jamaah adalah sekelompok orang yang mentaati sunnah Rasulullah secara berjamaah, atau 1 golongan umat Islam di bawah 1 ketua untuk urusan agama Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. 2. Syarat terbentuknya Al-Jamaah. Secara singkat telah diterangkan oleh Sayyidina Umar tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan imam, tidak ada imam kecuali dengan bayat, tidak ada bayat kalau tidak ada taat. Dan bayat bukanlah syahadat, sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang salah, dan apalagi dengan pengkafiran di luar kelompok tersebut. 3. Terpeliharanya Islam.
Dalam masa-masa kerosakan Islam, Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan membangkitkan para mujadidnya setiap 100 tahun sekali yang meluruskan kembali pemahaman ajaran Rasul sesuai dengan kebutuhan pemahaman mereka saat itu hingga turunnya masa Imam Mahdi. Satu-satunya perbezaan lain yang ditemukan adalah bahwa kedua penulis kadang-kadang menggunakan nama-nama berbeda untuk golongan yang sama, yang menjadi jelas ketika melihat kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan dengan mereka. Ini saya percaya karena kedua penulis itu bermukim di dua kawasan yang berbeda, satu di Arabia yang lain di anak benua Indo-Pak. Dalam masa-masa yang berbeda mungkin juga golongan-golongan yang sama telah dikenal dengan nama-nama berbeda di daerah-daerah yang berbeda. Ini telah diupayakan untuk memasukkan berbagai nama yang diberikan bagi golongan yang sama oleh kedua penulis itu di mana memungkinkan. Nama golongan dan dasar kepercayaan yang membezakan dengan yang lain. 1. Jarudiyah. Para pengikut dari Abul Jarud, mereka mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencalonkan Ali Ra sebagai imam dengan ciri-ciri khas beliau tapi bukan dengan nama. 2. Sulaimaniyah Jaririyah. Para pengikut dari Sulaiman ibnu Jarir Az-Zaidi, mereka mempercayai imamah merupakan masalah pertemuan, musyawarah, dan dapat dikuatkan oleh dua orang muslim terbaik. 3. Butriyah Hurariyah. Mereka tidak memperselisihkan khilafat of Utsman R.A., tidak pula mereka menyerang beliau ataupun memuji beliau. 4. Yakubiyah. Mereka menerima khilafat dari Abu Bakar R.A. dan Umar R.A., tapi tidak menentang orang-orang yang menolak para khulafa ini. Mereka juga percaya bahwa orang muslim pelaku dosa-dosa besar akan berada di neraka selamanya. 5. Hanafiyah. Para pengikut dari Imam Muhammad ibnu Al-Hanifah, mereka percaya bahwa Allah mungkin mempunyai permulaan. 6. Karibiyah. Mereka percaya bahwa Imam Muhammad ibnu Al-Hanifah tidak meninggal dan adalah imam gaib menghilang dan Mahdi yang diharapkan. 7. Kamiliyah. Para pengikut dari Abu Kamil, mereka mempercayai para sahabat sebagai murtad karena mereka meninggalkan baiat kepada Ali R.A. dan mengutuk Ali karena berhenti memerangi mereka. Mereka mempercayai kembalinya orang mati sebelum hari kiamat dan bahwa setan adalah benar dalam kelebihan api daripada tanah. 8. Muhammadiyah Mugairiyah. Para pengikut dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan, mereka tidak percaya bahwa Imam Muhammad ibnu Abdullah meninggal dunia dan bahwa beliau adalah imam gaib dan Mahdi yang dinantikan. 9. Bakiriyah. Para pengikut dari Muhammad ibnu Ali Al-Bakir, mereka mempercayai beliau sebagai imam gaib dan Mahdi yang diharapkan. 10. Nadisiyah. Mereka mempercayai bahwa orang-orang yang menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain adalah kafir tak beriman. 11. Syiah. Mereka percaya bahwa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, apapun yang dia lakukan, tak akan pernah dihukum. 12. Amaliyah. Mereka percaya bahwa keimanan bagi seseorang adalah apa yang dia amalkan secara ikhlas. 13. Ismailiyah. Mereka mempercayai keberlangsungan imamah di kalangan keturunan Ismail ibnu Ja'far. 14. Musallallahu alaihi wasallamiyah Mamturah. Mereka mempercayai Musa ibnu Ja'far sebagai imam gaib dan Mahdi yang diharapkan. 15. Mubarikiyah. Mereka mempercayai keberlangsungan imamah di kalangan keturunan dari Muhammad ibnu Ismail ibnu Ja'far. 16. Qatsiyah Itsna Asyariyah Imam 12. Mereka percaya bahwa Mahdi yang diharapkan akan merupakan imam ke-12 di antara keturunan dari Ali ibnu Abi Thalib. 17. Hashimiyah Tarakibiyah. Mereka menisbahkan tubuh jasmani kepada Allah dan juga menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak taat kepada Allah. 18. Zarariyah. Mereka mempercayai bahwa Allah tidak hidup, tidak pula mempunyai sifat-sifat hingga Dia menciptakan kehidupan baginya sendiri dan sifat-sifatnya. 19. Yunusiyah. Para pengikut dari Yunus ibnu Abdul Rahman Al-Kumi, mereka percaya bahwa Allah dipikul oleh para pembawa singgasananya, walaupun dia lebih kuat daripada mereka. 20. Syaitaniyah Syirikiyah. Mereka mempercayai pandangan bahwa amal perbuatan hamba-hamba Allah adalah hakikat, dan seorang hamba Allah dapat benar-benar menghasilkan satu hakikat. 21. Azrokiyah. Para pengikut dari Nafi ibnu Al-Azraq, mereka tidak mempercayai mimpi dan kasyaf yang benar, baik, dan mendakwakan bahwa segala bentuk wahyu telah berakhir.
22. Najadat. Para pengikut dari Najdah ibn Amir al-Hanafi, mereka membatalkan hukuman bagi peminum arak, juga mereka mempercayai bahwa para pendosa dari golongan ini tidak akan dimasukkan di neraka tapi pada suatu tempat lain sebelum diizinkan ke surga. 23. Sufriyah. Para pengikut dari Ziyad ibnu al-Asfar, mereka mempercayai bahwa para pendosa itu sebenarnya adalah musyrik. 24. Ajaridah. Para pengikut dari Abdul Karim ibnu Ajrat, mereka mempercayai bahwa seorang anak seharusnya diseru kepada Islam sesudah ia mencapai kedewasaannya, juga mereka mempercayai rampasan perang itu haram hingga pemiliknya dibunuh. 25. Khazimiyah. Mereka mempercayai Allah mencintai manusia dari semua agama bahkan jika orang telah menjadi kafir pada sebagian besar kehidupannya. 26. Suwaibiyah Hujatiyah. Mereka mempercayai bahwa apa yang Allah kehendaki sungguh terjadi tak peduli apapun itu dan apa yang tidak terjadi artinya itu tidak dikehendaki Allah. 27. Halafiyah. Para pengikut dari Halaf, mereka tidak mempercayai perjuangan kecuali di bawah kepemimpinan seorang imam. 28. Malumiyah Majuliyah. Mereka percaya bahwa barang siapa yang tidak mengenal Allah dengan seluruh namanya adalah jahil terhadap dia dan orang yang jahil terhadap dia adalah orang kafir. 29. Saltiyah. Para pengikut dari Salt ibnu Utsman, mereka percaya pada keimanan dewasa saja dan jika bapak telah masuk Islam anak-anak dianggap kafir hingga mereka mencapai kedewasaan. 30. Hamziyah. Para pengikut dari Hamzah ibnu Akrak, mereka percaya bahwa anak-anak orang musyrik dilaknat dengan neraka. 31. Salibiyah. Para pengikut dari Salabah ibnu Masikan, mereka percaya bahwa para orang tua tetap menjadi penjaga atas anak-anak mereka hingga anak-anak itu menjelaskan kepada orang tua mereka bahwa mereka berpaling dari kebenaran. 32. Mabadiyah. Mereka tidak percaya dalam mengambil dan memberikan sedekah dari atau untuk para hamba sahaya. 33. Ahnasiyah. Mereka tidak mempercayai peperangan dikobarkan kecuali dalam pertahanan atau ketika lawan dikenali secara pribadi. 34. Syaibaniyah Masibiyah. Para pengikut dari Syaiban ibnu Salamah al-Hariji, mereka mempercayai Allah menyerupai makhluk-makhluknya. 35. Rasyidiyah. Mereka percaya bahwa tanah yang diairi dengan mata air, terusan atau sungai yang mengalir harus dibayarkan zakatnya setengah bagian, sedangkan tanah yang diairi hanya dengan hujan harus dibayarkan zakat seluruhnya. 36. Mukaramiyah Tehmiyah. Para pengikut dari Abu Mukaram, mereka percaya bahwa kejahilan merupakan kekafiran, juga bahwa permusuhan atau persahabatan dari Allah tergantung pada keadaan keimanan seseorang pada kematiannya. 37. Ibadiyah Afaliyah. Menganggap Abdullah ibnu Ibad sebagai imam mereka, mereka mempercayai amal-amal baik yang dilakukan tanpa niat membuat Allah ridha. 38. Hafsiyah. Menganggap Haf ibnu Abil Mikdam sebagai imam mereka, mereka percaya bahwa hanya Allah yang mengetahui seseorang bebas dari kemusyrikan. 39. Haritsiyah. Para pengikut dari Harits ibnu Mazid al-Ibadi, mereka percaya bahwa kemampuan mendahului perbuatan-perbuatan. 40. Ashab Ta'ah. Mereka percaya bahwa Allah dapat mengutus seorang nabi tanpa memberinya suatu tanda untuk membuktikan kebenarannya. 41. Syabibiyah Salihiyah. Para pengikut dari Syabib ibnu Yazid as-Syaibani, mereka mempercayai imamah dari seorang wanita bernama Ghazalah. 42. Wasiliyah. Para pengikut dari Wasil ibnu Atta al-Ghaza, mereka mempercayai bahwa orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar akan dihukum di neraka tapi masih tetap sebagai orang-orang yang beriman. 43. Amriyah. Para pengikut dari Amr ibnu Ubaid ibn Bab, mereka menolak kesaksian yang sah dari khalayak umum demi mendukung pihak mereka dalam perang Jamal Unta. 44. Hudailiyah Faniyah. Para pengikut dari Abu al-Hudail Muhammad ibnu al-Hudail, mereka percaya bahwa neraka dan surga kedua-duanya akan binasa dan bahwa ketetapan Allah dapat berhenti, yang pada waktu itu Allah tidak akan lagi menjadi penguasa. 45. Nazamiyah. Para pengikut dari Abu Ishaq Ibrahim ibn Sayyar, mereka tidak percaya pada mukjizat alami Al-Quran suci, tidak pula mereka mempercayai mukjizat Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pembelahan bulan. 46. Muammariyah.
Mereka mempercayai bahwa Allah tidak menjadikan kehidupan tidak pula kematian tapi itu merupakan tindakan alami dari tubuh yang hidup. 47. Basyriyah. Para pengikut dari Bashir ibnu al-Mutamir, mereka percaya bahwa Allah mungkin mengampuni dosa-dosa manusia dan mungkin mengubah keputusan tentang pengampunannya dan menghukumnya jika dia membangkang lagi. 48. Hisyamiyah. Para pengikut dari Hisyam ibnu Amr al-Futi, mereka percaya bahwa jika satu masyarakat muslim bersepakat perlunya imam dan jika ia memberontak dan membunuh imam, hendaknya tak seorang pun yang dipilih sebagai imam selama pemberontakan. 49. Murdariyah. Para pengikut dari Isa ibnu Sabih, mereka percaya bahwa berhubungan dekat dengan sultan penguasa, membuat orang jadi kafir. 50. Jafriyah. Para pengikut dari Ja'far ibnu Harb dan Ja'far ibnu Mubashir, mereka percaya bahwa minum arak tak dapat dihukum dan bahwa hukuman neraka dapat diduga dengan proses mental. 51. Iskafiyah. Para pengikut dari Muhammad ibnu Abdallah al-Iskafi, mereka percaya bahwa Allah mempunyai kekuasaan untuk memaksa anak-anak dan orang-orang gila tapi tidak kepada orang-orang yang mempunyai akal sempurna. 52. Samamiyah. Para pengikut dari Samamah ibnu Ashras al-Numairi, mereka percaya bahwa dia yang Allah tidak paksa untuk mengenalnya, tidak dipaksa untuk mengenal dan digolongkan dengan hewan-hewan yang tidak bertanggung jawab. 53. Jahiziyah. Para pengikut dari Amr ibnu Bahar al-Jahiz, mereka percaya bahwa Allah dapat menciptakan sesuatu tapi tak dapat melenyapkannya. 54. Syahamiyah Sifatiyah. Para pengikut dari Abu Yakub al-Syaham, mereka percaya setiap sesuatu ditakdirkan dengan dua takdir, satu pencipta dan yang lain penerima. 55. Hayatiyah Makhlukiyah. Para pengikut dari Abu al-Husain al-Hayat, mereka percaya bahwa setiap sesuatu yang tidak ada merupakan satu tubuh sebelum ia muncul, seperti manusia sebelum kelahirannya adalah tubuh dalam ketiadaan, juga setiap sifat menjadi ada ketika ia mengadakan kemunculannya. 56. Ka'biyah. Para pengikut dari Abu Qasim Abdullah ibnu Ahmad ibnu Mahmud al-Banahi dikenal sebagai Al-Ka'bi, mereka percaya bahwa Allah tidak melihat dirinya sendiri tidak pula orang lain kecuali dalam perasaan bahwa dia mengetahui dirinya sendiri dan yang lain. 57. Jubaiyah. Para pengikut dari Abu Ali al-Jubai, mereka percaya bahwa Allah mengikuti hamba-hambanya ketika dia memenuhi keinginan mereka. 58. Basyamiyah. Para pengikut dari Abu Hashim, mereka percaya bahwa orang yang berniat untuk berbuat buruk, walau dia mungkin tidak melakukannya, dianggap berbuat jahat dan menerima hukuman. 59. Ibriyah. Mereka percaya bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang bijak tapi bukan seorang nabi. 60. Mukamiyah. Mereka percaya bahwa Tuhan tak punya kendali atas makhluk-makhluknya. 61. Kabariyah. Mereka tidak percaya azab kubur. 62. Hujatiyah. Mereka tidak percaya pada hukuman, balasan, bagi perbuatan atas dasar bahwa karena setiap sesuatu ditakdirkan maka apapun yang orang lakukan dia tidak bertanggung jawab untuk itu. 63. Fikriyah. Mereka percaya bahwa amal zikr and fikr, ingat dan berpikir tentang Allah, adalah lebih baik daripada ibadah. 64. Aliyah Ajariyah. Mereka percaya bahwa Hadrat Ali Ra berbagi kenabian dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 65. Tanasihiyah. Mereka percaya pada penitisan ruh. 66. Rajiyah. Mereka percaya bahwa Hadrat Ali ibnu Abi Thalib akan kembali ke dunia ini. 67. Ahadiyah. Mereka percaya pada fardu, wajib, dalam agama tapi menolak sunnah. 68. Radidiyah. Mereka percaya bahwa dunia ini akan hidup, ada, selamanya. 69. Satbiriyah. Mereka tidak percaya pada penerimaan taubat. 70. Lafziyah. Mereka percaya bahwa Al-Quran adalah bukan kalam Tuhan tapi hanya artinya dan inti sarinya adalah kalam Tuhan, kata-kata dari Al-Quran adalah hanya perkataan orang yang menuturkan. 71. Asyariyah. Percaya bahwa kias mengambil misal, adalah salah dan mengandung kekafiran. 72. Badaiyah. Mereka percaya bahwa taat kepada amir adalah wajib tak peduli apapun yang dia perintahkan. Adapun untuk pembahagiannya sebagai berikut. 1. Mu'tazilah,
terbagi menjadi 20 golongan. 2. Syiah, terbagi menjadi 20 golongan. 3. Khawarij, terbagi menjadi 07 golongan. 4. Murjiyah, terbagi menjadi 05 golongan. 5. Nujariyah, terbagi menjadi 03 golongan. 6. Jabariyah, terbagi menjadi 01 golongan. 7. Musyabahah, terbagi menjadi 01 golongan. 8. Najiyah, terbagi menjadi 01 golongan. 1. Golongan Mu'tazilah, terbagi menjadi 20 kelompok, yaitu 1. Al-Wasiliyah, 2. Al-Amriyah, 3. Al-Huzailiyah, 4. An-Nizamiyah, 5. Al-Aswariyah, 6. Al-Iskafiyah, 7. Al-Jafariyah, 8. Al-Basyariyah, 9. Al-Misdariyah, 10. Al-Hisyamiyah, 11. Ash-Salihiyah, 12. Al-Hitabiyah, 13. Al-Hatbiyah, 14. Al-Mamariyah, 15. Ats-Samaniyah, 16. Al-Hiyatiyah, 17. Al-Hiziyah, 18. Al-Kabiyah, 19. Al-Jabaiyah, 20. Al-Basyamiyah. Ahli kalam mutakalimin. Ahli kalam ialah golongan dari kelompok yang keluar dari Mu'tazilah yang mengikuti Ahlu Sunnah wal Jamaah tetapi masih berpegang kepada Tauhid Mu'tazilah. Mereka kebanyakannya dari kelompok Hizbiyun Asy'ariyah, berasal dari Mu'tazilah, dan Sufiyah berasal dari Syiah. Ahli-ahli kalam memerlukan falsafah dan mantik ilmu logik dalam mentakwil Al-Quran dan hadis. Kelompok ini pula berpecah lagi menjadi ahli falsafah apabila bergabung dengan Sufi. Imam Syafi'i ketika memasuki kota Mesir mengatakan, "Kami tinggalkan kota Baghdad sementara di sana kaum zindik menyeleweng, aliran yang tidak percaya kepada Tuhan, berasal dari Parsi, orang yang menyelundup ke dalam Islam, berpura-pura menurut ajaran Islam." 2. Hal 778 telah mengadakan sesuatu yang baru yang mereka namakan asama, nyanyian. Kaum zindik yang dimaksud Imam Syafi'i adalah orang-orang Sufi, dan asama, yang dimaksudkan adalah nyanyian-nyanyian yang mereka dendangkan. Sebagaimana dimaklumi, Imam Syafi'i masuk Mesir tahun 199 H. Perkataan Imam Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa masalah nyanyian merupakan masalah baru, sedangkan kaum zindik tampaknya sudah dikenal sebelum itu. Alasannya, Imam Syafi'i sering berbicara tentang mereka, di antaranya beliau mengatakan, "Seandainya seseorang menjadi sufi pada pagi hari, maka siang sebelum duhur ia menjadi orang yang dungu." Dia Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Tidaklah seseorang menekuni Sallallahu Alaihi Wasallam selama 40 hari, lalu akalnya masih boleh kembali normal selamanya." Talbis Iblis, 371. Di antaranya ketika seseorang datang kepadanya sambil meminta fatwa tentang perkataan Al-Harits Al-Muhasibi, tokoh Sufi, meninggal 857 meter, lalu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku nasihatkan kepadamu, janganlah duduk bersama mereka, duduk dalam majlis Al-Harits Al-Muhasibi." Imam Ahmad memberi nasihat seperti itu karena beliau telah melihat majlis Al-Harits Al-Muhasibi. Dalam majlis itu para peserta duduk dan menangis menurut mereka untuk menginsafi diri, mereka berbicara atas dasar bisikan hati yang jahat. 2. Golongan Syiah pertama kali terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Gulah, 2. Zaidiyah, 3. Imamiyah. Golongan Syiah Gulah terbagi menjadi 18 kelompok kecil, yaitu 1. As-Sabiyah, 2. Al-Kamiliyah, 3. Al-Bayaniyah, 4. Al-Mugiriyah, 5. Al-Janahiyah, 6. Al-Mansuriyah, 7. Al-Hitabiyah, 8. Al-Garabiyah, 9. Az-Zamiyah, 10. Al-Hisyamiyah, 11. Az-Zarariyah, 12. Al-Yunusiyah, 13. As-Syaitaniyah, 14. Ar-Razamiyah, 15. Al-Mufawadah, 16. Al-Bidayah, 17. An-Nasariyah, 18. Al-Ismailiyah. Golongan Syiah Al-Ismailiyah terbagi menjadi ke dalam 6 kelompok kecil, yaitu 1. Al-Batiniyah, 2. Al-Qurmutiyah, 3. Al-Haramiyah, 4. As-Sabiyah, 5. Al-Babikiyah, 6. Al-Hamdiyah. Syiah Zaidiyah terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Jarudiyah, 2. As-Sulaimaniyah, 3. Al-Batiriyah. Golongan Al-Imamiyah hanya ada 1 kelompok, di antaranya, suatu kaum terlalu mengagungkan para guru, syaikh mereka, hingga menyifatkan mereka dengan hal-hal yang tidak mereka miliki.
Orang pandai dari mereka menganggap tidak ada wali bagi Allah yang lebih besar daripada fulan, bahkan mungkin menutup pintu kewalian dari seluruh umat kecuali orang yang disanjungnya. Ini adalah kebatilan mutlak dan keji, karena orang-orang terakhir selamanya tidak akan mencapai martabat orang-orang terdahulu, sebab sebaik-baik zaman adalah zaman orang-orang yang melihat Rasulullah dan beriman kepadanya, kemudian orang-orang setelahnya, dari ini berlalu sampai hari kiamat. Pemeluk Islam yang paling kuat memegang agama serta melaksanakan ajaran dan keyakinan adalah orang-orang pada masa awal Islam, kemudian terus menurun sedikit demi sedikit sampai akhir dunia. Kebenaran tidak akan hilang secara menyeluruh, pasti ada kelompok yang tetap melaksanakan dan meyakininya serta mengerjakan tuntutannya sesuai kadar keimanan mereka, tetapi segala sisinya tidak seperti keadaan orang-orang pertama Islam. Karena seandainya salah seorang dari orang-orang terakhir berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka ia tidak akan mencapai nilai satu mat Uhud yang dikeluarkan oleh sahabat Rasulullah, bahkan setengahnya pun tidak, yang demikian dalam hal harta, dan begitu pula pada seluruh cabang keimanan berdasarkan bukti percobaan yang biasa. Pada awal kitab yang lalu telah dijelaskan bahwa agama akan terus merosot, dan hal ini tidak diragukan lagi keasliannya. Hal ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa setelah itu ia berkeyakinan bahwa dirinya adalah wali penghuni bumi dan tidak ada wali selainnya? Kebodohanlah yang mendominasi, karena berlebih-lebihan dalam pengagungan dan fanatik terhadap golongan akan membentuk orang sepertinya atau lebih parah darinya. Orang menengah dari mereka menganggap bahwa ia sama dengan Nabi, akan tetapi ia tidak mendapatkan wahyu. Sebuah berita sampai kepadaku dari kalangan orang yang berlebih-lebihan dalam menyanjung guru mereka dan mengusung tarekatnya menurut persangkaan mereka, seperti yang didakwa oleh murid-murid Al-Hallaj secara objektif tentang guru mereka, sementara orang-orang yang berlebih-lebihan menganggap lebih keji dari itu, seperti yang didakwa sahabat-sahabat Al-Hallaj tentangnya. Salah seorang guru yang adil dan jujur dalam penukilan meriwayatkan kepadaku, ia berkata, aku pernah tinggal beberapa masa pada salah satu pedalaman desa yang di dalamnya terdapat banyak kelompok yang seperti itu. Suatu hari aku keluar dari rumahku untuk menyelesaikan beberapa urusan, lalu aku melihat dua orang sedang duduk, aku mengira keduanya sedang membicarakan beberapa cabang tarekat mereka, maka aku mendekati keduanya secara sembunyi-sembunyi untuk mendengar percakapan mereka. Karena kebiasaan mereka adalah menyembunyikan rahasia mereka, maka aku mendengar keduanya berbicara tentang guru mereka dan kebesarannya di mata mereka, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sepertinya. Keduanya terlihat sangat bangga dan bahagia dengan pertemuan ini. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, apakah kamu suka kebenaran? Ia adalah Nabi. Orang yang satunya menjawab, benar, inilah kebenaran. Lalu aku pergi dari tempat itu dengan berlari karena takut akan turunnya bencana bersama mereka. Ini adalah ciri Syiah Imamiyah, dan seandainya tidak karena sikap berlebih-lebihan dalam agama, bersekongkol untuk memenangkan mazhab dan cinta terhadap pembuat bid'ah, maka hal itu tidak akan mempengaruhi akal seorang pun. Akan tetapi Nabi bersabda, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, lalu sehasta demi sehasta. Mereka berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan terhadap Isa as. Mereka berkata, sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam. Maka Allah berfirman, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah 77. Dalam sebuah hadits dijelaskan, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam, tapi katakanlah, hamba Allah dan utusan Allah. Orang yang memperhatikan kelompok-kelompok ini pasti akan mendapatkan bid'ah-bid'ah dalam banyak masalah furu' syariah, karena apabila bid'ah masuk pada hal-hal yang bersifat usyul, maka akan mudah masuk pada hal-hal yang bersifat furu'. 3. Golongan Khawarij terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu 1. Al-Mahkamiyah, 2. Al-Baihasiyah, 3. Al-Azarikah, 4. An-Najdat, 5. Al-Abadiyah. Terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu A.Al-Hafsiyah,
B. Al-Yazidiyah, C. Al-Haritsiyah, D. Al-Mutiyah. 6. Al-Ajaridah, terbagi menjadi 11 kelompok, di antaranya yaitu A. Al-Maimuniyah, B. Asy-Syaibiyah, C. Al-Hazimiyah, D. Al-Hamziyah, E. Al-Malumiyah, F. Al-Majuliyah, G. Ash-Salatiyah, H. Ats-Salabiyah. Ats-Salabiyah terbagi lagi menjadi 4 kelompok, yaitu A.ai Ahnasiyah, B.ai Mabadiyah, C.asi Syaibaniyah, D.al Mukramiyah. Jadi, semuanya berjumlah 62 kelompok. 4. Golongan Murjiyah, terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Al-Ubaidiyah, 2. Al-Yunusiyah, 3. Al-Ghasaniyah, 4. Ats-Saubaniyah, 5. Ats-Saumaniyah. 5. Golongan An-Nujariyah, terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Al-Bargutsiyah, 2. Az-Zafaraniyah, 3. Al-Mustadrakah, 6. Al Jabariyah, terbagi menjadi 1 kelompok. 7. Al Musyabahah, terbagi menjadi 1 kelompok. 8. An Najiyah, terbagi menjadi 1 kelompok. Jumlah ini sesuai dengan penjelasan dalam hadis sahih. Puak Bitah Tegar Muqtadi. Sekumpulan ulama mengatakan bahwa akar bidah ada 4 golongan selain Sufiyah. Seluruh kelompok yang berjumlah 72 kelompok ini merupakan pecahan dari 4 golongan tersebut. Mereka adalah 1. Khawarij, 2. Rawafid Rafidah, 3. Al-Qadariyah, dan 4. Al-Murjiyah. Yusuf bin Asbat berkata, kemudian masing-masing kelompok tersebut terpecah menjadi 18 kelompok, sehingga semuanya menjadi 72 kelompok, sedangkan kelompok yang ke-73 adalah Firqah An-Najiyah. Khawarij paling hampir dengan Syiah. Pada kelompok yang telah diperingatkan oleh syariat, seperti kaum Khawarij, kelompok yang paling dekat dengan mereka adalah kelompok Syiah, Al-Mahdi Al-Maghribi. Pada mereka ini tampak jelas 2 hal yang diberitahukan oleh Rasulullah mengenai kaum Khawarij. A. Membaca Al-Quran namun bacaan Al-Qurannya tidak akan sampai ke kerongkongan mereka. B. Memerangi ahlul Islam kaum muslim, dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka memerangi kaum muslim dengan cara takwilan yang rosak terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Mereka mengasingkan diri dan tidak mahu memerangi orang-orang kafir, baik dari kaum Nasrani, kelompok yang ada di sekitarnya, maupun kelompok lainnya, yang sesat. C. Membaca Al-Quran dan membacakannya kepada orang lain, hingga mereka membuat hal-hal hukum baru dalam Al-Quran, padahal mereka tidak memahaminya dan tidak mengetahui maksud dari ajaran Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, mereka membuang jauh-jauh kitab-kitab para ulama dan menyebut kitab-kitab tersebut sebagai kitab yang hanya berdasarkan logika. Mereka membakar dan merobek kulit Al-Quran, padahal para ulama ahli fikihlah yang bertugas menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab mereka dengan cara yang sepatutnya. D. Menganggap para ulama sebagai kaum mujasimun, kelompok yang mengatakan bahwa Allah memiliki jism tubuh. Mereka juga menganggap ulama-ulama bukanlah orang-orang yang mengesahkan Allah. Puak bukan ahli bidah. Seperti yang dikatakan oleh At-Tartushi, mereka yang tidak digolongkan sebagai ahli bidah. Contoh 1. Golongan Qadariyah. Mereka menafikan arat. Alasannya, tidak ada cara untuk mengetahui proses terjadinya alam dan sang pencipta selain dengan menetapkan arat tersebut. 2. Golongan Al-Haluliyah. 3. Golongan An-Nasiriyah. 4. Kelompok-kelompok Syiah Gulah. Tentang kaum Qadariyah terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, kaum Qadariyah merupakan majusi umat ini Islam. Jika mereka sakit maka janganlah kalian menjenguk mereka, dan jika mereka meninggal dunia maka janganlah kalian menyaksikan, menguburkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Hujaifah, bahwa Rasulullah bersabda, pada setiap umat terdapat kaum majusi, sedangkan majusi umat ini adalah mereka yang berkata, tidak ada qadar. Jika ada di antara mereka yang meninggal dunia, maka janganlah kalian menyaksikan, menguburkan jenazah mereka. Jika ada yang sakit dari mereka, maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka adalah kelompok Dajjal. Hak Allah untuk mengkategorikan mereka sebagai Dajjal. Hadis ini menurut ahlu naql ahli hadis tidak sahih. Penulis kitab Al-Muqni berkata,
tidak ada yang sahih sedikit pun dalam hadis itu. Dua kelompok dari umatku yang keduanya tidak termasuk bahagian dari Islam yaitu Al-Qadariyah dan Murjiah, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dan yang lain secara marfu bahwa Rasulullah bersabda, golongan Qadariyah dan Murjiah dilaknat oleh lisan 70 nabi, nabi yang terakhir di antara mereka, yang melaknat adalah Muhammad. Akan ada pada umatku mas mereka yang dirubah rupanya dengan rupa haiwan, dan Qatzaf, yang menuduh orang baik berbuat keji yaitu pada orang-orang zindik dan Qadariyah, hadis riwayat Ahmad. Wallahualam. Jika Anda tertarik dengan video ini silahkan dukung dengan klik tombol subscribe, terima kasih.